Halo pemirsa setia NTV Election, kembali bersama saya Desmona Chandra dan tamu spesial saya kali ini adalah clue yang pertama, ia adalah calon wakil kepala daerah untuk Jakarta. Clue yang kedua, usianya adalah yang paling senior di antara para pesaingnya. Clue yang ketiga, ada clue yang ketiga ini. Beliau juga merupakan mantan menteri di era 2009-2014, era pemerintahan SBY. Clue yang keempat, bonus. Beliau juga pernah menjabat sebagai wakil ketua komisi di DPR. Selamat untuk Anda yang tebakannya tepat, Pak Suswono. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir berbincang bersama kami di NTV Election. Terima kasih nih diundang, Mbak Mona ya. Terima kasih Bapak. Kegiatan Bapak padat banget, berangkat keluar rumah sebelum matahari terbit, pulang-pulang juga sudah gelap. Kami sungguh mengapresiasi waktunya Pak. Fit, sehat, semangat, berkampanye terus Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Kita akan mulai. Kita punya prinsip bugar sepanjang usia. Wah, mantap, mantap. Pak Sus, jadi usia bukan masalah ya. Meskipun tadi disinggung usia paling senior, tapi itu tidak mematahkan semangat berkampanye. Pak Sus, berhembus kabar jika nantinya Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Nah, apakah bisa mengendus aroma kemesraan PDI Perjuangan dan Gerindra yang kira-kira akan berpotensi mengubah konstelasi politik pilkada ini, Pak? Pada dasarnya kan dulu kita intinya ya kita ingin membangun bangsa ini ya, termasuk juga di daerah-daerah yang tentu saja harus sejalan ya dengan inline dengan pemerintah pusat. Kan Pak Ridwan Kamil memang betul-betul diminta oleh Pak Prabowo untuk ke Jakarta kan, ya karena memang beliau itu ahli tata kota ya, dan pesannya Pak Prabowo itu jelas waktu itu bahwa tolong benahi perkampungan kumuh di Jakarta itu. Waktu beliau jumpa dengan Pak Yusuf Kalla juga sama pesannya begitu. Nah, artinya bahwa masalah pembenahan perumahan yang kumuh ini tentu adalah ya pasnya pada ahli tata kota yaitu Pak Ridwan Kamil. Ya, kalau mau kita bicara memang amanah Pak Presiden terpilih itu seperti itu. Nah, jadi kita nggak meragukan lah bahwa komitmen Pak Prabowo untuk bagaimana supaya mendapatkan pembantu dalam konteks gubernur yang sejalan inline dengan cita-cita beliau. Saya kira saya tidak ragu bahwa Pak Prabowo pasti akan tetap mendukung Pak Ridwan Kamil. Yang penting biarlah nanti rakyat Jakarta yang menentukan gagasan-gagasan program-program yang bisa menyelesaikan persoalan Jakarta. Ya biar nanti rakyat sendiri yang menilai, nggak ada masalah. Yang penting kami semuanya punya niat baik, ingin bagaimana membangun Jakarta yang lebih baik ke depan, kan gitu. Nah, kemudian kita menyampaikan dengan visi misinya, dengan program-programnya. Dan saya lihat, saya begitu kenal dengan Pak Ridwan Kamil dan kemudian saya melihat ada 70 program besar yang dia sudah rancang itu. Wah, ini kalau benar didukung oleh pemerintah pusat, sudah bisa pastikanlah rakyat Jakarta akan lebih bahagia nanti 5 tahun ke depan gitu. Pak Sus percaya diri banget bisa memimpin Jakarta. Padahal kan Pak Sus nggak punya pengalaman memimpin daerah ya. Adapun kemarin ketika mencoba nyalek ya, itu juga di Jawa Tengah ya, bukan di Jawa Barat. Di Jawa Barat, oke. Seberapa paham sih Pak Sus akan permasalahan di Jakarta? Ya Jakarta kan bukan asing lagi bagi saya lah. Saya pertama juga sejak mulai nikah saya ada di Jakarta. Kan saya nikah dengan orang tinggal di Kemayoran. Saya nikah itu di Kemayoran, Mbak Mona ya. Pusat budaya Betawi ya? Karena saya ngajar di Bogor kan. Sehingga saya akhirnya tinggal di Bogor. Tetapi aktivitas saya sehari-hari sebetulnya tetap lebih banyak di Jakarta. Ya, kebetulan juga istri punya konveksi. Ya, saya sering belanja ke Tanah Abang, naik KRL, ya turun di godang dia, naik bajai ke Tanah Abang. Itu udah biasa, Mbak. Itu udah hampir tiap pekan pasti ada ke Jakarta. Apalagi setelah kemudian saya diangkat jadi staf khususnya Menteri Kehutanan waktu itu sebagai tenaga ahli. Ya juga praktis ada di Jakarta lebih banyak ya sehari-hari. Habis itu lagi jadi menteri, bukan menteri ya, terpilih jadi anggota DPR RI. 5 tahun juga di Jakarta. Lanjut lagi, sebetulnya kepilih lagi loh Mbak waktu itu. Cuma hanya 21 hari kan, karena
diangkat jadi Menteri Pertanian. Pak SBY praktis 5 tahun juga ada di Jakarta. Jadi persoalan Jakarta saya apalah. Cuma memang waktu jadi Menteri Jakarta nggak macet, Mbak. Oh. Ya, pas setelah nggak jadi Menteri macet lagi. Harusnya jadi Menteri lagi begitu ya Pak ya? Supaya Jakarta bebas macet. Karena kan ada yang ngawal kan. Oh, pantas. Ya beda. Tapi berarti sebagai... Karena memang kalau nggak dikawal terus terang aja kan saya coba bayangkan di Ragunan kan kantor saya. Sewaktu-waktu kan cepat ada sidang kabinet misalnya di istana. Bayangkan, paling stres itu saya itu. Paling jauh soalnya kantor saya. Iya. Ya, kalau nggak dikawal memang, kalau seperti itu memang ya layak penting. Tapi begitu saya setelah nggak jadi menteri, saya kalau ke Jakarta naik KRL Pak kalau dari Bogor, Mbak. Jadi sudah kenyang ya Pak ya sama masalah warga Jakarta, kenyang sama macetnya, kenyang sama banjirnya kalau musim hujan, kenyang sekarang masalah baru lagi polusi gitu ya Pak ya. Jadi sudah paham betul. Nah kalau ngomong sama Pak Sus, saya jadi ingat ini nama-nama makanan nih yang enak-enak karena nama makanan dijadikan nama program gitu ya. Ada rujak, ada petis, ada asinan, semur dan lain-lainnya. Ini bahkan karena seperti itu banyak netizen yang bilang ini memang paslon nomor 1 paling banyak gimmicknya Pak. Oh gitu istilahnya. Ya bukan gimmick sih, memang itu kan program yang kita akan merealisasikan. Coba maksudnya supaya nanti kalau misalnya memang terpilih ya kan nanti dia ingat oh bakwan, bangun kota, rawat lingkungan kan gitu kan. Nah mana ini yang lingkungannya kok kayak begini, masih polusinya masih tinggi apa gitu kan, jadi nanti protes kan. Jadi dipilih nama-nama yang mudah diingat supaya ketika nanti kalau ada top of mind gitu ya Pak ya. Petis, pendidikan gratis nyatanya kok nggak gratis. Oke. Jadi maksudnya enggak apa-apa, ini sesuatu yang memudahkan jembatan aja untuk masyarakat supaya mudah mengingat, dan suatu saat nanti malah saya sering pada Ibu, nanti kalau ternyata janji-janjinya nggak dipenuhi, demo ya ke balai kota. Gitu. Nah, kita kan juga mau kalau program kerja ini bukan sebatas gimmick Pak, tapi ada substansinya. Betul. Nah, salah satu program yang paling dijagokan itu adalah apartemen di atas pasar atau apa ya, stasiun gitu ya Pak ya. Karena pengalaman dari Pak RK yang sempat tinggal di Hong Kong seperti itu. Di Singapura, di mana lagi itu, di Amerika juga. Tapi beda Pak, kalau di Indonesia nanti khawatir nggak sih Pak yang beli investor? Itu dia. Jadi bukan rakyat yang menikmati, tapi malah investor harganya malah jadi melambung. Makanya nanti gini, Mbak. Biasanya ada masalah atau ada konflik sosial, itu pasti akar masalahnya karena ketidakadilan. Ya, jadi maka prinsip keadilan itu dalam mengambil kebijakan akan menjadi prinsip utama ya Ridwan Kamil Suswoyo. Itu pasti akan aspek keadilan dulu ya. Nah, seperti tadi kita diperintahkan untuk membenahi rumah kumuh. Bagaimana supaya rumah kumuh nanti ada dua cara ya. Bisa tadi membangun hunian vertikal ya. Artinya nanti yang kumuh ini kita benahi supaya menjadi ruang terbuka hijau ya. Nah, atau yang kedua yang membenahi rumah itu menjadi dirapikan. Ya, Pak Ridwan Kamil sudah merancang bikin kayak knockdown rumah 2 tingkat ya, yang akan bisa mungkin yang rumahnya dihuni oleh beberapa keluarga paling tidak bisa ada 2 space ya, dari lantai 1 dan lantai 2. Itu dengan harga yang murah. Itu sudah dirancang. Dan nanti tentu kalau orang miskin ya justru kita kasih kan, artinya ada subsidi atau malah bantuan ya, kayak bedah rumah lah begitu Mbak ya. Nggak khawatir disalahgunakan oleh investor? Nah nanti gini, justru ya kita pastilah akan mendahulukan. Karena prinsip kami dalam membangun ini, yang kita perlukan, yang perlu kita bantu adalah orang miskin. Ya, kalau yang sudah kaya kan bisa dia inisiatif sendiri apa banyak kan. Makanya seperti sekolah gratis pun ya, terutama yang mereka yang misalnya yang swasta yang mahal kan nggak perlu lagi disubsidi kan. Karena itu sudah pilihan orang juga kan. Oh saya mau nyekolahkan di sekolah yang terkenal apa misalnya gitu kan, mahal nggak apa-apa, yang duit juga punya ya kan. Nah kita nggak perlu. Justru yang kita utamakan bagaimana justru orang miskin itu bisa tetap tinggal di kota. Jadi nanti ada prosedur penyaringan yang ketat seleksi yang ketat ya, siapa yang pantas dan layak untuk mendapatkan hunian vertikal. Jadi kalau memang harus menggusur, ya bukan digusur sebetulnya, nanti dibeli ya area yang mereka punya. Dan sebelum digusur ataupun dibeli, pastikan dia sudah menempati dulu rumah hunian itu. Oke. Ya, jadi makanya insya Allah nggak akan ada konflik. Kalau pasti ada konflik, ya berarti pasti ada aspek ketidakadilan di situ. Baik, kita masih akan ngobrol banyak.